Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, siswa-siswi SMP di Kabupaten Garut? Selamat berjumpa dengan Ibu dalam mata pelajaran PPKN kelas 8 semester 1. Anak-anakku, pada hari ini kita akan mulai mempelajari bab 2, yaitu tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bab ini kita akan mempelajari 4 sub pokok bahasan. Yang pertama, kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian sub pokok bahasan yang kedua adalah kedudukan dan fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian subbab yang ketiga adalah peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional, dan subbab yang keempat adalah melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Baiklah anak-anakku, kita mulai pembelajaran kita. Baik, materi yang pertama adalah tentang kedudukan dan makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa bagi bangsa Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita bagi Indonesia. Dengan demikian, itu dijadikan sebagai landasan yang kokoh bagi berdirinya Indonesia. Kemudian, yang perlu diketahui bahwa pembukaan sebuah konstitusi bukan merupakan rumusan pasal-pasal, ya, akan tetapi merupakan sebuah norma dasar yang mengikat, ya, pasal-pasal yang nanti akan muncul di dalam konstitusi. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung berbagai pokok pikiran yang menjadi cita-cita hukum dan melandasi kelahiran negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Mengenai hukum dasar negara yang tertulis dan tidak tertulis, sudah pernah kalian pelajari di kelas 7, mudah-mudahan kalian sudah memahaminya. Baik, kita lanjut. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian dari hukum dasar negara. Karena Undang-Undang Dasar hanya merupakan bagian dari konstitusi. Oke. Apa itu konstitusi? Konstitusi sebetulnya itu adalah merupakan sebuah hukum dasar. Nah, hukum dasar ini terbagi menjadi 2, ada yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, hukum dasar yang tertulis ini adalah merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Sebagai contoh adalah Undang-Undang Dasar Negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian ada konstitusi atau hukum dasar yang tidak tertulis atau yang kita sebut dengan konvensi. Konvensi ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam proses ketatanegaraan negara. Tetapi kalau kita cari di dalam dokumen formalnya tidak akan ditemukan, karena itu adalah merupakan kebiasaan-kebiasaan yang muncul dan selalu dilaksanakan dalam proses pemerintahan dan ketatanegaraan. Oke. Kita perhatikan bagaimana hubungan antara pembukaan dengan proklamasi. Naskah proklamasi terdiri dari 2 alinea, sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari 4 alinea. Terdapat hubungan yang erat antara proklamasi dengan pembukaan. Hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat diamati dari kedua naskah tadi. Proklamasi kemerdekaan memuat 2 hal pokok. Yang pertama tentang pernyataan kemerdekaan,
Yang kedua, tentang apa yang akan dilakukan setelah pernyataan kemerdekaan tersebut. Apa yang akan dilakukan itu kemudian dijelaskan lebih lanjut di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada intinya, ya, kalau kalian tadi menyimak isi dari pembukaan, dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya alinea ke-1 dan alinea ke-3 adalah merinci atau lebih memperjelas apa yang terdapat di dalam alinea 1 yang terdapat dalam proklamasi. Nah, kemudian untuk alinea ke-4 itu adalah menjelaskan tentang tindakan apa yang harus segera dilakukan setelah pernyataan kemerdekaan tersebut. Terdapat 4 pokok pikiran yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Mari kita simak. Yang pertama, ada pokok pikiran Persatuan Indonesia. Nah, ini terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa pokok pikiran yang pertama adalah Persatuan Indonesia, di mana negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pokok pikiran yang kedua adalah keadilan sosial. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pokok pikiran yang ketiga adalah kedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Kemudian pokok pikiran yang keempat adalah ketuhanan dan kemanusiaan. Negara berdasarkan atas ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, demikian pokok pikiran yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lihat bagaimana hubungan dari pokok-pokok pikiran tersebut dengan sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila. Untuk pokok pikiran yang pertama, tadi ada pokok pikiran persatuan, tentu saja berhubungan dengan sila ketiga. Kemudian yang kedua, pokok pikiran yang kedua berkeadilan sosial, sangat berkaitan dengan sila kelima. Kemudian pokok pikiran yang ketiga tentang kedaulatan rakyat, tentunya di situ berkaitan dengan sila keempat. Kemudian pokok pikiran yang keempat, di mana dikatakan bahwa negara berketuhanan yang Maha Esa, tentunya itu berkaitan dengan sila ke-1 dan sila kedua yang terdapat di dalam Pancasila. Nah, bagi bangsa Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar memiliki banyak makna. Di antaranya menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan, sebagaimana yang tadi disampaikan di awal. Bagaimana dengan batang tubuh atau isi dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar? Nah, Undang-Undang Dasar di bagian batang tubuhnya merupakan perwujudan perincian dari pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kalau tadi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 4 alinea, ya, di situ belum masuk kepada pasal-pasal. Nah, kemudian dalam batang tubuhnya itu dirinci. Jadi kalau misalnya untuk lebih jelasnya, dari proklamasi dirinci kepada pembukaan, dari pembukaan kemudian dirinci lagi atau dijelaskan lagi kepada pasal-pasal. Oke, untuk isi Undang-Undang Dasar 1945 di situ ada pembukaan, kemudian ada batang tubuh atau pasal-pasal. Sistematika ini yang berlaku sekarang, karena sebelumnya Undang-Undang Dasar itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama pembukaan, yang kedua batang tubuh, yang ketiga penjelasan. Oke. Kemudian bagaimana kedudukan dan fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Kita lihat bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati kedudukan yang tertinggi dalam hierarki peraturan perundangan di Indonesia. Dengan demikian, segala peraturan perundangan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar harus bersumber kepada Undang-Undang Dasar. Nah, bagaimana sistematika Undang-Undang Dasar yang sekarang berlaku?
Yang pertama ada pembukaan terdiri dari 4 alinea sebagaimana yang sudah tadi dijelaskan. Kemudian yang kedua pasal-pasal. Ya. Nah, di dalam pasal-pasal di situ ada dari tadinya 16 bab menjadi 21 bab. Kemudian yang dari tadinya 37 pasal menjadi 73 pasal, tadinya 49 ayat menjadi 170 ayat. Kemudian yang tadinya sebelum perubahan memiliki 4 pasal aturan peralihan, setelah perubahan menjadi 3 pasal aturan peralihan, dan kemudian sekarang 2 pasal aturan tambahan. Demikian sistematika yang sekarang berlaku. Bagaimana kemudian sifat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Nah, ada 4 sifat. Yang pertama tertulis, singkat, supel, dan rigid. Apa yang dimaksud dengan tertulis? Nah, tadi dikatakan kalau Undang-Undang Dasar itu bedanya dengan konvensi, bahwa Undang-Undang Dasar itu tercantum atau dicantumkan dalam dokumen formal. Artinya tertulis. Ini merupakan suatu peraturan yang tercantum secara jelas dan menjadi sumber hukum yang mengikat seluruh warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, singkat, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan negara. Supel, yaitu Undang-Undang Dasar disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan. Yang keempat, rigid, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memerlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya. Jadi tidak mudah untuk merubah Undang-Undang Dasar. Bisa dirubah, akan tetapi tidak mudah. Oke. Kemudian apa fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Yang pertama adalah tentu saja sebagai hukum dasar. Sebagai hukum dasar berarti menjadi dasar dari hukum-hukum atau aturan-aturan yang ada dan dibuat setelahnya. Kemudian yang kedua, sebagai alat kontrol. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pengontrol atas kesesuaian antara norma hukum yang ada di atasnya dengan norma hukum yang ada di bawahnya. Yang ketiga, sebagai pengatur. Tentu saja fungsi dari Undang-Undang Dasar adalah mengatur tata cara kekuasaan negara disusun, dibagi, dan kemudian dilaksanakan. Yang keempat, fungsi dari Undang-Undang Dasar adalah sebagai alat penentu. Nah, Undang-Undang Dasar menjadi penentu dari hak dan kewajiban dari seluruh warga negara dan juga aparat negara. Kemudian, bagaimana kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional? Tadi dikatakan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang tertinggi. Kalau tertinggi berarti ada yang ada di bawahnya. Nah, dapat kita lihat gambarannya pada diagram berikut ini. Urutan pertama ada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua TAP MPR. Yang ketiga Undang-Undang atau Perpu. Yang keempat peraturan pemerintah. Yang kelima peraturan presiden. Yang keenam peraturan daerah provinsi, yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota. Di sini bisa terlihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan atau berada di urutan paling tinggi sebagai dasar hukum tertinggi. Nah, bagaimana sifat dan ciri serta arti penting dari sebuah peraturan perundang-undangan? Kita lihat sifat dan ciri dari peraturan perundangan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, peraturan tersebut haruslah peraturan yang tertulis. Kemudian yang kedua, dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara yang berwenang. Baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang ketiga, bahwa peraturan perundangan tersebut merupakan norma hukum atau aturan yang mengatur tingkah laku. Kemudian yang keempat adalah mengikat secara umum dan menyeluruh. Nah, apa arti penting dari peraturan perundang-undangan? Secara umum dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Kemudian yang kedua, menciptakan rasa keadilan bagi setiap warga negara. Kemudian yang ketiga, memberikan perlindungan bagi setiap hak-hak warga negara. Kemudian yang keempat, menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat
berbangsa, dan bernegara. Ya, setelah kalian mempelajari tentang makna dan pengertian serta kedudukan dan fungsi dari pembukaan Undang-Undang Dasar ataupun isi dari Undang-Undang Dasar, maka yang paling penting ya dari semua itu adalah bagaimana melaksanakan, ya, bagaimana melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Suatu peraturan perundangan memiliki dua sifat, yaitu dapat dirubah dan tidak dapat dirubah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan contoh konstitusi yang dapat dirubah. Hal ini tercantum pada pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan pertama kali ya dilaksanakan pada tahun 1999, kemudian tahun berikutnya tahun 2000, 2001 dan 2002. Jadi Undang-Undang Dasar negara kita itu sudah mengalami 4 kali perubahan atau 4 kali amandemen. Nah, kita lihat walaupun tadi dikatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bisa dirubah, akan tetapi ada beberapa kesepakatan di dalam perubahan Undang-Undang Dasar tersebut. Yang pertama, kesepakatan tersebut adalah satu, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar yang tadi sudah kalian pelajari di awal disepakati untuk tidak akan dirubah. Kemudian yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar disepakati untuk ditiadakan serta hal-hal normatif dimasukkan kepada pasal-pasal. Makanya tadi kalian bisa lihat untuk pasal yang tadinya 30 pasal kemudian menjadi 73 pasal. Untuk ayat tadinya 49 ayat menjadi 170 ayat. Itu karena untuk bagian penjelasan langsung dimasukkan kepada pasal-pasal. Kemudian yang terakhir adalah melakukan perubahan dengan cara adendum. Perubahan dengan cara adendum adalah perubahan tersebut tidak dilakukan secara menyeluruh terhadap Undang-Undang Dasar negara kita, tetapi perubahannya berupa penyisipan ataupun penambahan dalam pasal-pasal yang sudah ada. Jadi tidak menghilangkan secara keseluruhan. Nah, bagaimana tadi melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar? Tadi dikatakan Undang-Undang Dasar bisa dirubah dengan beberapa ketentuan. Ada beberapa alasan tidak diubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang pertama adalah dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Selain itu, pembukaan Undang-Undang Dasar juga memuat tujuan negara dan Pancasila sebagai dasar negara. Bentuk negara tadi dikatakan tidak dapat dirubah sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bentuk negara Indonesia telah ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan merupakan dianggap yang paling tepat untuk negara kita. Karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, ras, dan antar golongan, juga berbagai macam agama serta kebudayaan. Jadi bentuk negara yang telah ditetapkan itu adalah dianggap yang paling baik untuk Indonesia. Kemudian dikatakan juga bahwa sistem pemerintahan kita tetap sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 4 ayat 1. Oke, baiklah, sekarang kita sudah masuk kepada bagian terakhir di bab 2 ini, ya. Tentunya kalian sebagai siswa dan sebagai bagian dari warga negara Indonesia, setelah kalian mengetahui bagaimana proses perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar, kemudian bagaimana makna, fungsi, dan kedudukan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang paling penting adalah bagaimana cara kita melaksanakan apa yang terdapat di dalam pembukaan maupun di dalam isi dari Undang-Undang Dasar negara kita. Nah, untuk melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara tersebut bisa kita lakukan di berbagai lingkungan kehidupan, di antaranya lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat atau tempat tinggal kalian, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan berbangsa dan bernegara. Jadi dimanapun kalian berada, ya, kalian hendaknya melaksanakan seluruh peraturan yang ada di Indonesia. Demikian pembelajaran kita di bab 2 kelas 8 semester 1 ini. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian termasuk sebagai warga negara yang baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.